Halo teman-teman, hari ini saya akan membahas materi ketenagakerjaan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ade Fahmi Rojik dengan NIM 191011600 196. Apa sih ketenagakerjaan itu? Ada yang tahu? Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesainya masa hubungan kerja. Tujuan ketenagakerjaan yaitu memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, serta memberikan perlindungan kepada para tenaga kerja. Sebelum kita masuk ke sistem upah ketenagakerjaan, kita akan membahas pengertian dari sistem upah terlebih dahulu. Nah, sistem upah adalah kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi, bayaran atau upah yang diterima para pekerja. Ada berbagai macam teori dan sistem upah di dalam dunia kerja, di antaranya sistem upah berdasarkan waktu, sistem upah borongan, sistem upah hasil, sistem upah bonus, dan sistem upah berkala. Selanjutnya, hubungan ketenagakerjaan. Apa saja sih yang berhubungan dengan ketenagakerjaan? Ada yang tahu? Nah, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Nah, beberapa konsep ketenagakerjaan yang mencakup tenaga kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja, kesempatan kerja, dan pengangguran. Selanjutnya, tenaga kerja. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tenaga kerja? Tenaga kerja adalah penduduk yang bekerja aktif menghasilkan barang dan jasa kelompok yang siap bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Nah, bisa dikatakan bahwa tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, pekerja, pegawai, dan sebagainya. Nah, selanjutnya cara meningkatkan kesempatan kerja, apa sih yang dimaksud dengan kesempatan kerja itu timbul oleh kesempatan kerja adalah berbagai banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia untuk angkatan kerja atau suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi oleh para pencari kerja. Masalah strategi pembangunan yang selanjutnya kesempatan kerja. Nah, bagaimana cara meningkatkan kesempatan kerja? Permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu mutu tenaga kerja yang relatif rendah. Rendahnya tingkat pendidikan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi mutu tenaga kerja di Indonesia. Karena rendahnya tingkat pendidikan yang menyebabkan tenaga kerja Indonesia itu minim dalam penguasaan pengetahuan dan teknologi. Nah, akibatnya jumlah hasil produksi yang dihasilkan yaitu rendah. Sedangkan biaya produksi itu tinggi. Nah, tingginya biaya produksi mengakibatkan hasil produksi di Indonesia ini sulit bersaing dengan produk negara lain. Selain itu juga mutu tenaga kerja berpengaruh pula pada tinggi rendahnya upah tenaga kerja. Upah buruh di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Serbia, Cina, Rusia, Singapura, dan Malaysia. Selanjutnya, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Di samping sumber daya manusia yang relatif masih rendah, sektor ketenagakerjaan di Indonesia juga dihadapkan kepada masalah penyebaran tenaga kerja yang tidak merata. Nah, sebagian besar tenaga kerja di Indonesia itu berada di Pulau Jawa. Sementara di daerah lain yang wilayahnya lebih luas masih kekurangan tenaga kerja, terutama untuk sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Akibatnya di Pulau Jawa banyak terjadi pengangguran. Sementara di daerah lain masih banyak sumber daya alam yang belum dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya, permasalahan ketenagakerjaan yang sering terjadi di Indonesia yaitu masalah pengangguran. Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja mengakibatkan tidak semua angkatan kerja dapat diserap oleh lapangan pekerja atau pengangguran.
Hal ini lebih diperparah dengan banyaknya tenaga kerja yang kena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, pesangon karyawan PHK seringkali tidak sesuai nominalnya, lama prosesnya, bahkan tidak dibayarkan. PHK karyawan ini bisa terjadi karena banyak hal, di antaranya perusahaan pilot, peleburan, pemisahan, pengusaha tidak tersedia menerima tenaga kerja di perusahaan. Selain itu juga kondisi pandemi atau kondisi permasalahan lain juga membuat ekonomi lesu yang mengakibatkan banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK dan membuat pekerja hilang pekerjaannya sehingga menimbulkan masalah pengangguran yang terjadi di Indonesia saat ini. Selanjutnya yaitu solusi permasalahan pada ketenagakerjaan. Adapun cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu yang pertama bisa mengadakan pelatihan kerja agar para calon tenaga kerja sudah memiliki ilmu dan keterampilan yang dibutuhkan oleh para pencari kerja. Yang kedua, pemerintah memperbanyak mendirikan sekolah menengah kejuruan. Yang ketiga, membuat kebijakan mengenai gaji tenaga kerja di Indonesia. Dan yang keempat, bisa mengembangkan sektor usaha informal di kawasan-kawasan terpencil. Dan yang kelima, bisa mengembangkan usaha industri yang padat karya. Nah, permasalahan mengenai tenaga kerja di Indonesia merupakan masalah yang krusial karena berkaitan dengan bagaimana individu tersebut dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, pembahasan mengenai masalah ketenagakerjaan ini dan cara mengatasinya di atas semoga bisa menjadi tambahan referensi untuk kalian semua. Selain itu juga informasi di atas bisa dijadikan pertimbangan apa saja yang harus kalian semua siapkan jika akan terjun di dunia kerja agar segera mendapatkan pekerjaannya. Selanjutnya, contoh bidang pada ketenagakerjaan. Nah, berikut adalah beberapa contoh bidang ketenagakerjaan di Indonesia. Yang pertama, menurut peraturan ketenagakerjaan, misalnya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur berbagai aspek terkait hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha seperti ketentuan jam kerja, upah minimum, cuti, PHK, dan perlindungan pekerja. Dan yang kedua, ada jaminan sosial seperti program jaminan kesehatan nasional atau JKN dan jaminan kecelakaan kerja atau JKK yang melindungi kesehatan dan keamanan pekerja. Dan yang ketiga, penyelesaian perselisihan. Nah, dalam kasus perselisihan ini antara pekerja dan pengusaha ada lembaga seperti Badan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau BPPHI yang berfungsi sebagai mediator atau arbiter untuk mencapai kesepakatan yang adil. Yang keempat, ada perlindungan pekerja migran. Untuk pekerja migran, terdapat peraturan dan kebijakan yang melindungi hak-hak mereka, termasuk perlindungan hukum, upah yang adil, dan perlakuan yang manusiawi. Dan yang kelima, keselamatan dan kesehatan kerja. Regulasi dan program-program yang memastikan kondisi kerja yang aman dan sehat seperti penggunaan alat pelindung diri, pelatihan keselamatan kerja, dan audit kepatuhan terhadap standar keselamatan. Yang keenam, pembinaan dan pelatihan tenaga kerja. Nah, program pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja bisa mempersiapkan mereka menghadapi persaingan di pasar kerja yang semakin kompetitif. Dan yang ketujuh ada upah minimum. Upah minimum yaitu penetapan upah minimum oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan pekerja bagi pekerja. Yang ke-8 ada perlindungan pekerja rentan. Ketenagakerjaan juga melibatkan perlindungan terhadap pekerja rentan seperti anak-anak pekerja, pekerja disabilitas, dan pekerja perempuan dengan kebijakan dan perlakuan yang adil.
Yang kesembilan bisa penegakan hukum dan inspeksi melalui lembaga seperti Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial atau PHIJS. Bisa dilakukan menegakkan hukum dan inspeksi untuk memastikan kepatuhan pengusaha terhadap peraturan ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja. Dan yang terakhir yaitu ada kesejahteraan pekerja. Nah, kesejahteraan pekerja ini inisiatif untuk bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja seperti program-program kesejahteraan sosial, fasilitas kesehatan, dan rekreasi, serta perencanaan karir dan pengembangan profesional. Nah, berikut di atas itu adalah contoh-contoh bidang ketenagakerjaan di Indonesia yang melibatkan regulasi perlindungan pelatihan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja. Baik, pemaparan materi terkait ketenagakerjaan cukup sampai di sini saja. Sebelumnya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.